Oke, balik lagi sama gue Kebray, channel FTV. Kali ini gue bakal bahas pengalaman gue selama pakai CB yang hampir kayaknya mau 2 bulan deh gue pakai ini. Nah, gue bakal bahas kekurangan dan kelebihan si CB selama gue pakai. Gimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Kali ini gue bakal bahas kekurangan dulu kali ya. Kekurangan dari segi tampilan dulu nih. Yang ini menurut gue ya, bukan gue ngejelek-jelekin atau gimana, ini menurut gue. Dari tampilan tampak depan itu yang gue nggak suka tuh, ya depannya sih mirip banget yang adanya ya CB 150 ya kan. Mirip banget, cuma ini agak lebih gede aja. Nah terus yang paling gue nggak suka itu Honda tuh nanggung ya. Nanggungnya kenapa? Ini udah LED nih, lampu. Tapi sennya itu masih bohlam halogen biasa gitu. Dan akhirnya gue ganti ke yang LED gitu kan. Supaya full LED. Terus headlampnya LED, stop lamp LED, sennya juga harus LED gitu kan. Gitu aja sih. Itu paling gue ganti sen supaya lebih modern gitu ya. Kebetulan ini CB tahun 2017-18an lah, 17 ya kan. Jadi menurut gue nanggung Honda ya. Kenapa sennya doang yang disisain halogen biasa gitu. Udah gitu bentuknya gede banget lagi kayak gini bentuknya. Kocak gitu kan, aneh gitu. Makanya gue ganti yang sen Honda pada umumnya, sen Honda modern yang slim, LED pula ya kan. Jadi terlihat lebih oke lah gitu. Nah, bagian shocknya nih, shocknya tuh masih teleskopik biasa begini gitu. Nggak yang upside down. Setahu gue CB 150 ada yang upside down deh, setahu gue ya. Kalau nggak salah yang sekarang udah upside down gitu. Masa kalah sama adenya gitu kan? Masa iya sih 650 cc, harga juga oke, masa masih begini gitu kan? Nah, terus ada sih yang udah upside down, itu CB 6,5 yang Neo gitu kan. Masa iya sih harus dibedain gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu pas keluar CB yang 150 ya, CB 6,5 F ini kenapa nggak langsung upside down gitu? Kenapa teleskopik biasa begini? Kayak jadul aja gitu, kayak ketinggalan zaman gitu. Soalnya kan kalau upside down juga kan udah nyaman ya, udah enak ya. Nah lanjut ke fitur nih. Fitur di CB 650F ini juga agak minim ya teman-teman. Kenapa minim? Ya driving mode nggak ada. Jadi dia ada satu driving mode aja. Fitur safety cuma satu, itu pun nggak bisa di on off. Maksudnya di on off tuh ya selalu aktif gitu kan, selalu aktif. Jadi agak kurang menurut gua ya. Satu fitur safety itu HSTC. HSTC itu kayak semacam traction control gitu di Honda. Jadi kalau kita asal gas gitu langsung nahan gitu dia kan, jadi nggak wheelie gitu. Cuma powernya tetap ada gitu kan. Nah cuma ya itu tadi ke performa tarikan awal jadi kayak kurang aja gitu menurut gua. Seharusnya kan bisa diaktifin, bisa nggak diaktifin gitu kan, terserah kita gitu kan. Kalau ini udah otomatis gitu. Jadi kalau si ECU-nya ngebaca turtle body-nya langsung dibuka gitu, jadi dia langsung safety-nya tuh aktif gitu si HSTC-nya ini. Driving mode nggak ada, tampilan speedometer juga dia simple aja gitu, cuma ya RPM-nya digital, ininya digital, bensin, jam, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Tuh kunci ya segini standar lah, normal. Udah nggak ada apa-apa lagi. Terus juga yang gua nggak suka nih ya, ini nih, dia nggak ada pas beam di sini. Pas beamnya tuh nempel di sini nih, nyatu, ya kan? No, ini lampu jauh, lampu dekat, ini pas beam. Kenapa nggak di sini gitu, gini? Kan lebih enak gitu. Ini enggak, aneh, lucu aja menurut gua. Nah terus suspensi kayak tadi, bukan modelnya ya. Suspensi itu udah fix aja gitu, nggak bisa di adjustable atau diatur mau keempukannya, terus kekerasannya mau kayak gimana tuh nggak bisa. Depan maupun belakang, udah aja ya shock breaker gitu kan, nggak bisa diatur, nggak bisa disetting, nggak bisa diapa-apain, ya udah gitu.
Nah, terus lanjut ke kekurangan dari tampak belakang nih. Kalau tampak belakang sih gua ya oke-oke aja sih. Cuma yang gua aneh ini sih nih desain ini nih. Apa namanya? Spakbornya tuh bolong gini. Jadi percuma gitu ada spakbor. Aneh banget. Ada spakbor tuh percuma, tetap aja nyiprat gitu untuk yang penumpang belakang gitu. Terus apa namanya? Pengereman oke ya kan, nggak ada masalah. Terus mungkin itu aja sih kekurangan yang menurut gua alami ya, yang gua rasain, yang gua ganjel di ini gua, benak gua gitu. Mungkin sekarang kita bahas kelebihannya kali ya. Kelebihannya, setiap motor pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tadi kekurangan udah kita bahas, sekarang kita bahas kelebihannya. Oke, kelebihannya ini motor irit banget. Sumpah, gue berasumsi bahwa Moge itu bakal boros banget gitu kan. Wah, 650 cc nih boros, yang 2,5 aja boros, gimana yang 6,5? Ternyata enggak. Ini motor irit banget, sumpah. Di sini sayangnya nggak ada indikator 1 banding berapanya ya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi kita nggak tahu ini 1 banding berapa. Mungkin gua rasa ini 1 banding 20 berapa sekian lah. Pokoknya 20-an lah. Soalnya irit banget ini. Gua ngerasain ini irit karena gua pakai ZX kan. Gua pakai ZX kemarin gua San Mori dari apa namanya? Cibinong ke Pik 2 itu ZX habis 100.000. Pertamax biasa ya kan. Ini dibawa sama kakak gua kemarin. Bensin dari rumah tuh 4 bar kalau nggak salah. Sampai rumah itu sisa 2 bar, berarti kan habis 2 bar doang gitu kan. Tangki bensin kapasitas sama, 17 liter sama 17 liter. Menurut gue ini irit banget ya kan, oke lah. Nah terus dari segi handling gue suka. Ini motor nurut banget, nggak ngelawan. Kan ada tuh naked yang susah belok katanya ya kan. IR6 handlingnya nggak enak atau gimana gitu. Tapi kalau ini naked yang menurut gue nyaman sih. Belok-belok tuh dia ikut aja gitu, nurut gitu, nggak yang ngelawan nggak apa. Terus posisi duduk juga enak nih, coba gue naikin. Gue 165 kalau nggak salah ya, gue tuh pendek ya kan. Tapi gue pakai motor itu kayak ya udah gitu, kayak bukan bawa Moge aja gitu. Nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan ataupun apapun ya kan, nggak ada kesusahan apapun. Macet-macekan juga masih oke, kopling nggak terlalu keras. Terus juga pengereman oke, semuanya oke. Apa namanya? Tinggi loh. Tapi gua kalau kaki satu ya segini. Kalau kaki dua-duanya turun ya gua jinjit balet gitu ya kan. Cuma menurut gua ini posisi berkendaranya oke sih. Nggak yang gimana-gimana. Terus lanjut ke performa ya. Performa mesin yang gua rasain karena dia ada HSTC tadi. Tarikan bawah tuh agak kayak berbet gitu ya, kayak HSTC gitu, kayak traction control. Oke sih menurut gua, jadi lebih safety gitu ya. Jadi ada yang awam-awam gitu baru mau jajal motor, kan ada yang nggak tahu kan, asal betot. Ini menurut gua safety-nya dapet sih yang HSTC itu ya. Cuma sayang aja nggak ada riding mode. Terus ini motor tarikan bawah tuh, jadi ini motor tuh karakteristik mesinnya tuh nggak bisa langsung dibetot abis gitu kan. Jadi dia asal berurut gitu, dia berurut langsung naik dia. RPM atas langsung oke. Masuk gigi 2, masuk gigi 3, 4, 5, 6. Wah udah nggak tahu dah, soalnya gue nggak pernah pakai 6. Gue juga nggak pernah pakai 5. Gue paling maksimal pakai motor ini tuh gigi 4. Paling 5 pernah lah, itu pun nggak yang gigi 5 pakai ngebut banget nggak ya kan. Gue santai-santai aja pakainya. Nah terus dari segi harga juga nih motor oke, 650 cc, keluaran Honda. Honda kan biasanya mahal ya. Cuma kalau untuk 650F ini terjangkau lah, masih oke lah harganya gitu. Masih 200 jutaan. 200 jutaan kecil ya, nggak yang 200 jutaan gede gitu. Oke juga. Ya paling yang gue sangat sayangkan itu aja sih, kayak sok, terus lampu sen. Terus, wah ini spion bagol juga ya kan. Cuma oke lah kalau spion nggak apa-apa. Supaya, penglihatan ke belakang tuh leluasa gitu kan. Dan juga gue seneng suara Moge tuh padet gitu kan. Kita coba hidupin sebentar.
suaranya adem banget. Beda sama ZX ya. Kalau ZX kan dia apa ya, kayak screamer engine ya. Jadi dia teriak banget. Kalau ini enak, adem banget. Tapi kalau di Blayer gitu kayak, gila sih. Nah terus gua di motor ini nggak ada perubahan apapun kecuali ini ya, kecuali sen. Selebihnya nggak ada yang gue rubah sama sekali. Kalau knalpot gue dapat bawaan dari gue beli ini motor, dapat bonus knalpot racing. Terus juga selang-selang radiator dari bawaan gue beli motor udah diganti Samco warna merah semua. Terus ini cover engine udah pakai GB Racing, itu bawaan juga. Kalau klakson gue ganti pakai merek Pia. Frame slider gue ganti juga. Enggak gue ganti, maksudnya gue udah dapet frame slider dari RMG. Terus knalpot bawaan dari sana, Aero full system, sama grip bawaan juga dari sana, RCB. Nah ini apa, jalustang ya, bawaan dari sana juga, WRT. Gue sangat minor banget perubahan di motor ini, dan gue juga nggak tahu ya bakal rubah atau modif, gue nggak tahu. Soalnya ini motor kalau moge menurut gue ya udah oke lah, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Performa udah oke, tampilan oke, paling itu sih. Paling pengalaman gue selama 2 bulan pakai motor ini paling itu aja sih, nggak ada yang signifikan banget. Belum ada kerusakan yang dialami sama gue tuh yang parah banget, belum ada. Kayak mesin juga belum ada masalah apa-apa. Dah paling gitu aja sih videonya, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Pengalaman gue, dan gue juga sangat singkat banget ya, baru 2 bulan pakai di motor. Overall motor ini worth it untuk dibeli. Terus untuk pemula yang mau beli moge pertama, kalau mau CB boleh banget, oke banget ya kan, nggak yang overpower atau gimana. Cuma ya tadi aja tuh kayak shock apa masih yang biasa-biasa aja. Dah paling gitu aja videonya, sama gue Kibray. Tunggu di video selanjutnya.